Oke, baik. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai Cronbach alpha. Nah, sebetulnya apa sih Cronbach alpha? Jadi Cronbach alpha itu adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengukur keandalan atau konsistensi internal dari suatu kumpulan pertanyaan atau item dalam suatu instrumen pengukuran. Nah, adapun tujuan dari Cronbach alpha ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana suatu instrumen pengukuran dapat diandalkan atau konsisten dalam mengukur suatu konsep atau variabel tertentu. Dengan menggunakan nilai alfa, peneliti dapat menilai apakah item-item dalam instrumen tersebut mengukur konsep yang sama dengan konsisten atau tidak. Nah, nilai alfa ini biasanya berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat keandalan atau konsistensi yang lebih tinggi. Nah, dengan kata lain, Cronbach alpha ini membantu mengukur tingkat konsistensi internal suatu instrumen pengukuran sehingga peneliti dapat memastikan bahwa instrumen tersebut memberikan hasil yang dapat diandalkan dan konsisten dalam mengukur variabel yang diinginkan. Oke, baik. Sekarang masuk ke dalam perhitungan Cronbach alpha. Di sini pertama-tama kelompok kami telah melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap PT Toyota Astra Motor, di mana di sini terdapat beberapa pertanyaan, yaitu 4 pertanyaan yang kami ajukan kepada para responden. Bisa dilihat di sini terdapat 50 responden yang menjawab pertanyaan dari kami. Kemudian hal pertama yang harus kita lakukan sebelum membuat perhitungan Cronbach alpha yaitu kita harus mengkonversi terlebih dahulu respon dari para responden atas pertanyaan-pertanyaan yang telah kita ajukan ini ke dalam bentuk angka. Jadi jawaban-jawaban ini harus kita jadikan angka terlebih dahulu. Di sini hal yang akan saya lakukan yaitu dengan menggunakan rumus if. Dan bisa dilihat di sini yang pertama untuk tabel yang ini. Apabila jawabannya ya pasti, bernilai 4, kemudian jika jawabannya sama dengan mungkin, maka bernilai 3, kemudian jika jawabannya tidak yakin, akan bernilai 2, dan jika jawabannya tidak, saya tidak akan merekomendasikan, maka nilainya 1. Kemudian kita bisa langsung copy paste saja. Kemudian untuk pertanyaan kedua, itu pertanyaan tentang bagaimana penilaian Anda terhadap fitur keselamatan yang disediakan oleh mobil Toyota Anda seperti airbag, ABS, dan lain-lain. Jika jawabannya sangat memuaskan akan bernilai 4, kemudian jika memuaskan akan bernilai 3, dan jika kurang memuaskan bernilai 2, dan tidak memuaskan akan bernilai 1. Sama di sini saya akan menggunakan rumus if. Jika tidak memuaskan akan bernilai 1.
Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan terkait bagaimana penilaian Anda terhadap kenyamanan pada saat mengendarai mobil Toyota Anda. Jika jawabannya sangat nyaman bernilai 4, kemudian jika nyaman bernilai 3, jika kurang nyaman bernilai 2, dan tidak nyaman akan bernilai 1. Di sini sama, saya juga akan menggunakan rumus if. Kemudian untuk pertanyaan terakhir yaitu seberapa baik performa mesin mobil Toyota Anda menurut Anda? Jika jawabannya sangat baik bernilai 4, jika jawabannya baik bernilai 3, dan kurang baik bernilai 2, dan tidak baik itu akan bernilai 1. Sama seperti sebelumnya, saya juga akan menggunakan rumus if. Nah, berikut ini merupakan hasil konversi dari jawaban para responden ke dalam bentuk angka. Kemudian untuk perhitungan Cronbach alpha akan dilanjutkan pada presenter berikutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya setelah kita mengonversikan jawaban-jawaban responden tersebut ke dalam bentuk angka, maka kita akan mulai menghitung reliabilitas dari survei tingkat kepuasan pelanggan Transportasi Indonesia, di mana kita menggunakan metode Cronbach alpha dengan rumus R11 sama dengan K dibagi K-1 dikali 1 min sigma S kuadrat B dibagi S kuadrat T, di mana R11 sama dengan koefisien reliabilitas alfa, K itu sama dengan jumlah item pertanyaan, lalu sigma S kuadrat B adalah jumlah varian butir, dan S kuadrat T adalah varians total. Di sini untuk mengetahui beberapa items atau pertanyaan yang kita gunakan, kita menggunakan rumus Counta, lalu blok di kolom pertanyaannya, sel pertanyaannya, lalu kita dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan terakhir, lalu kita mendapatkan bahwa kita menggunakan 4 items atau questions. Lalu untuk mencari sum of the item variance itu kita terlebih dahulu mencari variance dari masing-masing pertanyaan atau komponen. Jadi sama dengan var, lalu blok ini si jawaban dari masing-masing pertanyaannya, kita enter dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kita copy saja formulanya sehingga didapatkan varians dari keempat pertanyaan tersebut adalah seperti ini. Lalu kita dapat menjumlahkan dengan menggunakan rumus sum, lalu kita ambil varians yang tadi kita dapatkan,
Sehingga kita mendapatkan angkanya adalah 1,9156. Lalu untuk variance of the total scores, ini terlebih dahulu kita menjumlahkan total dari setiap jumlah total dari setiap responden yang ada. Kita rumus sum, lalu kita akan menghasilkan angka seperti ini. Ini kita copy saja rumusnya. Kita akan mendapatkan variance of the total score dengan rumus varian. Ini seperti tadi, lalu kita ambil angkanya dari total sum of the dari total yang tadi kita dapatkan. Oke. Sehingga kita dapatkan variance of the total scores-nya adalah 5,2324. Lalu dari angka-angka ini kita sudah bisa menghitung koefisien dari Cronbach's alpha. Seperti rumus yang tertera di sini, yaitu sama dengan K. K itu adalah jumlah item pertanyaan, dibagi K-1, min 1, dikali dengan 1 min sigma S kuadrat B, berarti yang ini, lalu dibagi dengan S kuadrat B. Berarti ini. Oke, sehingga didapatkan koefisien Cronbach's alpha-nya adalah 0,8452. Nah, koefisien alpha ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas dari skala user experience yang digunakan dalam survei atau penelitian, di mana hasil koefisien Cronbach's alpha pada setiap variabel skala itu harus menunjukkan nilai alpha itu lebih dari 0,7 untuk dianggap cukup konsisten. Jadi semakin tinggi nilai alfanya, maka semakin konsisten jawaban yang diberikan oleh para responden pada item-item dalam skala tersebut. Dan semakin baik juga skala tersebut dianggap dalam mengukur konsep yang diukur. Oke, jadi untuk melihat apakah koefisien Cronbach's alpha ini adalah reliable atau tidak, maka kita menggunakan rumus if sama dengan if jika koefisien Cronbach's alpha lebih dari 0,7, maka dia itu reliable, dan jika dia kurang dari 0,7 maka dia tidak reliable. Oke, jadi di sini kesimpulannya adalah koefisien dari Cronbach's alpha survei tingkat kepuasan pelanggan Toyota Indonesia adalah reliable. Jadi jawaban-jawaban dari responden tersebut itu konsisten dan reliable.